Selamat malam, Pastor Patricius Jujana, MSC. Selamat datang di Zoom KKS Paroki Kelapa Gading. Terima kasih untuk kesediaannya, untuk kehadirannya pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam juga dan selamat bergabung bersama kita semua, para sahabat KKS, dan semua pencinta kitab suci dari Paroki Kelapa Gading dan juga dari paroki-paroki yang lain di Keuskupan ini. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi bersama seksi kerasulan kitab suci Paroki Kelapa Gading. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, kita akan bersama-sama memperdalam iman kita dalam acara bekal ini. Belajar kisah Allah. Pertemuan bekal malam ini akan disampaikan oleh Pastor Partisius Jujana, MSC, dengan mengambil sumber bacaan dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11, yaitu peranan Maria dalam pergumulan hidup kita. Sebelum kita lanjut mendengarkan pemaparan atau renungan dari Pastor Partisius, mari kita mohon rahmat Tuhan dan campur tangan Tuhan agar acara malam ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kita akan mengawali dengan doa pembuka. Kita hening sejenak. Kita buka dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh kembali berkumpul melalui Zoom, Kerasulan Kitab Suci. Dan terima kasih juga kau telah mengutus hambamu, Pastor Partisius Jujana, MSC, yang malam ini akan menyampaikan renungan dan memberikan kami pemaparan kitab suci untuk membuka wawasan kami dan memperteguh iman kami. Terima kasih ya Bapak. Kami mohon kiranya Engkau hadir senantiasa di tengah-tengah kami hingga berakhirnya acara ini selama 2 jam ke depan. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya persilahkan, Pastor. Ya, suara saya didengar bagus? Halo? Bagus, Pastor. Bagus, Pastor. Ya, pertama-tama saya memperkenalkan diri ya. Mari memperkenalkan diri. Nama saya Pastor Patricius Anselmus Yewianan, dibaca Yewianan. Ayo, Ya, Yewianan. salah baca tadi. Kadangkala yang tidak bisa baca, kadangkala tidak apa-apa. Pastor Patricius saja tidak apa-apa. Nah, Terima ya. kasih. Ya, saya bekerja di karya kategorial sosial Kongregasi MSC Indonesia, dan karya kategorial sosial itu berarti karya-karya yang secara khusus bergerak di bidang sosial karitatif, bekerja di hampir seluruh di mana ada MSC dengan karya-karya sosialnya. Karena itu bergerak lebih banyak kalau di Jakarta, lebih di kerjasama dengan Yayasan Kasih Mulia, masuk kantor di Muara Karang, dan pergi ke rehabilitasi narkoba Kedaton Parahita di Sentul, di Bogor. Nah, itu aktivitas. Lalu kebanyakan juga pergi ke daerah-daerah. Saya ke Maluku, ke Papua, ke Halmahera. Ini minggu-minggu depan ke Halmahera.
dan itu lebih banyak untuk karya-karya pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan MSC sendiri. Pemberdayaan MSC itu berarti kita bekerja sama untuk pemberdayaan karya-karya sosial agar karya-karya sosial berkelanjutan dan juga perhatian untuk anak-anak pesisir dengan mendirikan learning center di daerah-daerah pesisir. Sampai saat ini saya masih terus bekerja di karya-karya sosial, belum pernah punya pengalaman masuk di paroki, ya belum pernah di paroki. Ya, saya hanya membantu di paroki sejauh dapat, saya bantu. Ya model seperti begini atau ada waktu saya bisa bantu pelayanan. Lebih banyak di karya-karya sosial karitatif, pemberdayaan, pengembangan-pengembangan di daerah-daerah. Saat sekarang saya tinggal di Cengkareng, di Wisma MSC, Wisma Cefaler di Cengkareng. Di sini tinggal bersama-sama dengan para MSC, student yang studi, lalu tinggal juga dengan MSC, semua MSC yang bekerja secara khusus di karya-karya kategorial, secara khusus membantu juga untuk pimpinan MSC. Mungkin itu ya perkenalan saya. Saya saat sekarang baru baru 30 tahun hidup membiara, baru 30 tahun hidup membiara tahun ini, dan imamat 20 tahun. Dan itu belum belum seberapa dibandingkan dengan ada banyak yang sudah menghayati, melewati tahap-tahap itu. Ya, beberapa hari lalu Ibu Rosita minta untuk bisa sharing sedikit. Karena itu yang ada di sini sebenarnya poin-poin yang sebenarnya saya lebih banyak suka untuk sharing saja, sharing bagaimana penghayatan. Penghayatan iman, terutama berhadapan dengan kitab suci, berhadapan dengan penghayatan hidup membiara, berhadapan dengan penghayatan hidup sebagai seorang religius, seorang imam, lalu berhadapan juga dengan penghayatan hidup sebagai seorang Kristiani, seorang Katolik di tengah dunia dewasa ini. Karena itu saya hanya menyampaikan beberapa poin, di balik poin-poin itu bisa ada sharing, dan sharing dari saya, mungkin juga sharing dari para sahabat semuanya, dan itu yang bisa memperkaya kitab suci, memperkaya juga pemahaman kita tentang apa yang bisa kita tangkap. Mungkin sebelum memulai, saya lebih suka kalau ada yang bisa membaca kembali perkawinan di Kana, mungkin bisa membaca perikop itu supaya karena itu menjadi referensi utama. Mungkin ada yang bisa membaca kembali perikop perkawinan di Kana. Silakan. Baik, saya bacakan, Pastor. Ya, silakan. Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya,
setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, para sahabat, Bapak Ibu, eh, lewat bacaan yang kita dengarkan tadi, saya mengajak kita untuk bermenung sejenak, mencoba untuk melihat sisi lain, terutama juga tentu saja bacaan ini sudah banyak disoroti, karena itu lebih pada konteks bagaimana kita merenungkan itu dan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Eh, Bunda Maria memiliki peranan penting dalam kehidupan umat Katolik dan bahkan di mana-mana kita sungguh-sungguh melihat devosi Bunda Maria itu cukup kuat. Dan devosi yang kuat terhadap Bunda Maria itu terungkap dalam selain doa-doa, doa bersama, doa pribadi, orang sangat dekat dengan doa rosario dan lain. Kemudian perayaan-perayaan, dan juga siara-siara. Walaupun kita lihat sekarang siara, orang bersiara ke Holidor, Lourdes, orang bersiara ke Holidor di tahun jubileum, tetapi tetap mengaitkannya itu ke siara dengan siara ke tempat-tempat penampakan Bunda Maria, Fatima, Lourdes, dan lain sebagainya. Itu mau menunjukkan bahwa eh, kunjungan atau peranan Bunda Maria, devosi kepada Bunda Maria itu cukup. Dan ada banyak hal yang bisa kita ambil, terutama juga dalam penghayatan hidup kita, dan kita bisa melihat dari bacaan yang kita dengarkan tadi tentang bagaimana peranan Bunda Maria dalam kehidupan kita. Saya menyoroti lebih dahulu sebelum masuk ke perikop tadi, peran Bunda Maria ada 5 peran yang cukup kuat, yaitu yang pertama sebagai bunda, sebagai ibu. Maria adalah bunda Allah, disebutkan juga pada tanggal 1 Januari setiap kali kita merayakan Maria Bunda Allah. Dan di saat kita merayakan Maria Bunda Allah, di saat itu kita mengenangkan sebenarnya peranan Maria dalam karya keselamatan. Dan itu Paus Pius ke-11 dalam konsili, dalam peringatan 100 tahun Konsili Trento itu menetapkan hari perawan Maria Bunda Allah itu pada tanggal 1 Januari. Dan itu mau menunjukkan bahwa Maria sebagai Bunda Allah terlibat serta dalam karya keselamatan. Dan kita diinspirasikan juga untuk sungguh-sungguh berjuang agar apa yang menjadi pegangan kita, kita percaya bahwa peranan Maria dalam karya keselamatan sungguh besar. Dalam pesan-pesan Bunda Maria, dalam setiap kali penampakan di Fatima, itu juga mau menunjukkan bahwa Maria pesan-pesan perdamaian itu sangat kuat disampaikan. Karena itu juga ditetapkan 1 Januari itu juga ditetapkan sebagai hari perdamaian sedunia. Itu mau menunjukkan bahwa peranan langkah kita untuk kita kalau devosi kepada Bunda Maria itu peran penting ini 5. Yang pertama ini Maria sebagai Bunda Allah. Yang kedua, Maria hadir bersama para rasul di hari Pentakosta. Itu mau menunjukkan bahwa Maria juga bersiara bersama dengan kita. Jadi anggota gereja model sebenarnya contoh dan model anggota gereja yang punya komitmen dan dedikasi yang sepenuhnya. Kalau kita membaca bagaimana Maria pada saat dibawa salib Yesus diserahkan, Yesus katakan inilah ibuku, inilah anakmu.
Dan itulah mau menunjukkan secara khusus Maria berikan kepada gereja. Dan itu menjadi contoh dan teladan bagaimana kita berusaha berjuang juga untuk jadikan Maria sebagai model penghayatan iman kita yang sungguh-sungguh memiliki komitmen. Lalu dimensi yang ketiga adalah utusan. Maria bersedia menjadi pelaku firman. Maria siap menjalankan perintah Tuhan meskipun terasa berat dan terasa mustahil. Dan itu mau menunjukkan sebagaimana Maria menerima kabar gembira dan Maria menyatakan ya kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu juga Maria menjadi teladan sama seperti yang pertama tadi, melakukan apa yang diperintahkan dan sebentar dalam perkawinan di Kana itu mau menunjukkan secara jelas bahwa dia percaya sungguh, beriman sungguh. Dan yang kelima adalah pengantara. Maria adalah pengantara kepada Yesus. Melalui Maria doa-doa kita dihantar kepada Yesus. Karena itu di perkawinan di Kana mau menunjukkan per Mariam ad Yesus. Lewat Maria kita tiba pada Yesus. Dan itulah yang bisa kita renungkan lebih lanjut. Ya, bagaimana itu kita lihat dalam konteks bacaan Injil yang tadi dibacakan. Dalam Injil Yohanes, Maria berperanan aktif membawa para murid untuk melihat kemuliaan Allah dalam diri Yesus. Kalau membaca kembali, sangat suka membaca perkawinan di Kana ini karena perkawinan di Kana ini menunjukkan banyak hal yang sebenarnya bisa kita renungkan lebih lanjut. Mengapa demikian? Kalau kita melihat di perkawinan di Kana, yaitu di sana mengawali proses membawa para murid untuk melihat kemuliaan dan percaya pada Yesus. Sebenarnya lewat peristiwa itu, kalau kita melihat dengan sangat bagi saya pribadi tatkala merenungkan kembali perikop perkawinan di Kana, Maria datang di pesta itu dan mengetahui apa yang terjadi. Kitab suci menyebutkan mereka kekurangan anggur dan di, dikenakan pada mulut Maria, dia datang pada Yesus dan katakan mereka kehabisan, tentu kurang, berbeda dengan habis. Kalau kurang itu mau menunjukkan bahwa masih ada sisa. Tentu saja sebagai tuan pesta, dia tidak mau agar kondisinya akan diketahui. Tapi Maria tahu apa yang terjadi. Karena itu disebutkan mereka kehabisan anggur. Dan itulah yang menjadi kekuatan. Bagi saya merenungkan ini, Maria tahu apa yang terjadi dengan pesta itu. Maria tahu apa yang sedang dialami dan konsekuensi apa yang akan dialami oleh sang tuan pesta. Maka di tengah kondisi itu, Maria tampil dan mengetahui apa yang terjadi. Maria menunjukkan diri sebagai orang yang pertama kali percaya kepada Yesus. Maria secara aktif mengkomunikasikan imannya dengan memerintahkan pelayan apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Walaupun kita mendengarkan dalam percakapan, Yesus, saatku belum tiba, ibu mau apakah dariku? Tetapi Maria yakin, Maria percaya sungguh bahwa apa yang dikatakan oleh ya apa yang diminta pasti akan dilaksanakan. Karena itu mau menunjukkan uh, apa yang sebenarnya bisa menjadi pegangan kehidupan kita selanjutnya. Lalu Maria juga menunjukkan jalan untuk menggapai Allah dengan melakukan apa yang dikatakan Yesus. Karena itu sangat sangat kuat kalau kita melihat sesungguhnya apa yang terjadi, terutama dalam perkawinan di Kana. Dan di dalam perkawinan di Kana itu tadi ajak untuk bermenung sejenak bahwa Maria ada dalam pertemuan itu, Maria ada dalam perkawinan itu, Maria tahu apa yang terjadi dengan sang tuan pesta, dan Maria tahu bahwa di tengah kondisi itu apa yang dibutuhkan. Dan itulah, bagi saya refleksi pribadi, kalau merenungkan kitab suci ini, ya refleksi pribadi yang pertama adalah kekurangan dan keterbatasan itu selalu ada pada kita. Kita tidak bisa mengatakan bahwa di dalam setiap kehidupan kita, kita berjalan mulus saja. Tapi kekurangan dan keterbatasan itu
selalu ada pada kita. Dan inilah yang mau mengungkapkan bahwa lewat lewat perkawinan di Kana mau mengatakan kekurangan dan keterbatasan itu selalu ada pada kehidupan setiap orang. Tentu wajahnya berbeda-beda. Ada yang mana mengalami kekurangan keterbatasan dalam bidang apa. Tapi itu mau mengatakan bahwa itu ada dalam seluruh kehidupan kita, dalam refleksi iblis terhadap perikop ini. Dimensi yang kedua mau mengatakan bahwa dalam situasi apapun orang harus menunjuk pada Yesus, dan di sana dia mendapatkan datang kepadanya, itulah yang menjadi yang mau ditunjukkan dalam perikop ini. Dan kalau kita melihat bahwa di saat Maria menunjuk kepada Yesus, Maria percaya pada Yesus, Maria beriman sungguh dan mengajak agar uh, meyakini sungguh bahwa datang pada Yesus itu adalah adalah jawaban dari setiap pergumulan kita. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, saya menghayati ini, dan saya sebagian besar pelayanan saya di daerah-daerah pelosok, akhirnya saya semakin hari meyakini sungguh bahwa di tengah situasi apapun juga, kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Dan dalam setiap karya-karya pelayanan sosial karitatif di berbagai tempat, dari pulau yang satu ke pulau yang lain, akhirnya tersadar bahwa saya secara pribadi sadar bahwa saya mengalami juga keterbatasan. Keterbatasan kadangkala kita fisik, kadangkala kita perjalanan yang panjang, butuh istirahat, dan di sana ada keterbatasan-keterbatasan. Akan tetapi, di tengah keterbatasan itu, di saat kita memandang pada Yesus, di saat kita bermenung sejenak bahwa oh, yang saya lakukan sebenarnya bukan mencari diri saya. Yang saya lakukan adalah sesungguhnya mengantar saya sadar bahwa sebenarnya semua yang saya lakukan ini bukan untuk saya. Yang saya lakukan ini karena panggilan, karena komitmen, karena penyerahan diri pada Tuhan. Maka di tengah kekurangan dan keterbatasan itu, akhirnya menyerahkan sepenuhnya pada Tuhan. Dan itulah yang mau menunjukkan bahwa hmm, saya memahami perikop ini tidak lain adalah menunjuk pada Yesus. Yesus memanggilku, Yesus mengutusku, Yesus mempercayakan tugas pelayanan ini kepadaku, dan itu akhirnya mengembalikan itu lagi pada Yesus. Yesus, berikanlah kepada aku kekuatan. Dan itulah teladan teladan yang kuat dari Bunda Maria secara khusus dalam dalam perikop ini. Bunda Maria mau mengatakan bahwa dalam situasi apapun datang kepada Yesus. Dan itulah yang penting dalam menghayati secara khusus perikop ini. Dimensi yang ketiga yang bisa ditangkap terutama untuk memahami refleksi logis dari bacaan ini adalah ketaatan pada perintah Tuhan itu penting. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Karena ketaatan kepada perintah Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa setiap kita, siapapun juga kalau kita percaya sama Tuhan, maka kita berjuang untuk berjalan sesuai dengan jalan yang dikehendaki Tuhan. Dan itulah yang paling utama dalam panggilan hidup pelayanan kita. Kalau kita berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, maka pasti banyak langkah, banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, dan itulah bagian dari penyerahan diri. Saya sebagian besar pelayanan di daerah-daerah itu lebih banyak doa, doa penyerahan itu yang paling utama. Penyerahan itu artinya apa? Kuserahkan seluruh pekerjaan ini, kuserahkan seluruh apa yang kau kehendaki, kuserahkan perjalananku, serahkan di tengah situasi cuaca apapun juga, dari pulau tempat yang satu ke tempat yang lain, di tengah kondisi apapun juga, ketemu dengan orang di lapangan, di tengah lebih banyak itu doa penyerahan. Dan kita percaya kita akan diberikan oleh, oleh Tuhan orang-orang yang baik, yang bisa dalam perjalanan kita, yang pengantar kita, yang bisa memberikan kita
kekuatan juga menemani kita, dan di lapangan pengalaman menunjukkan bahwa itu kebanyakan mengalaminya di saat kita berjuang untuk taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, Tuhan inginkan dari kita. Karena itulah yang paling utama dari kita memahami perikop ini. Ya, kita lanjut sedikit ya. Kita melihat lebih lanjut dengan dasar perikop tadi, kita melihat lebih lanjut Bunda Maria memiliki berbagai keistimewaan yang menjadi teladan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Keistimewaan Bunda Maria yang pertama adalah ketaatannya. Ketika mendapat kabar dari malaikat bahwa dirinya akan mengandung Allah, Maria mengucapkan kata-kata yang sederhana namun penuh makna, yaitu sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini yang mau menunjukkan kalau kita berefleksi sejenak tentang Bunda Maria, maka dimensi ini yang cukup kuat. Penyerahan diri ketaatannya kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan ketaatan dan penyerahan diri itu bagian yang paling penting. Kadang-kala kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi kita percaya saja bahwa yang Tuhan kehendaki selalu terjadi dalam kehidupan kita. Kalimat tersebut menggambarkan betapa kuatnya iman Bunda Maria. Ia mampu berserah kepada Tuhan, tentu tak mudah mendapati kabar, mengalah sementara ia belum menikah. Dan itulah kekuatan dalam setiap langkah kita. Ya. Keistimewaan yang kedua dari Bunda Maria adalah kerendahan hatinya. Kalau kita bermenung sejenak, itu Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya, itu mau menunjukkan bahwa Bunda Maria keluar dari kondisi yang sebenarnya dia juga membutuhkan bantuan. Tapi dia keluar dari kondisinya itu untuk berjumpa dengan Elizabeth saudaranya yang baginya Elizabeth juga sedang membutuhkan bantuan. Dan inilah kekuatan untuk kalau kita melihat perikop ini dari sisi secara khusus Maria melangkahkan kaki keluar dan itu menunjukkan bahwa kerendahan hatinya, kerendahan hati Maria. Ada banyak perikop lain yang bisa menunjuk juga tentang kerendahan hati Maria ini, tapi yang saya hanya mau menunjukkan bagaimana Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya itu bagian dari kerendahan hatinya. Dan di sana adalah kita bisa melihat bagaimana Elizabeth bersuka cita, bergembira karena kunjungan dari Maria itu. Hatiku bersuka cita karena mengunjungi. Dan itulah kekuatan dari penghayatan kita. Dimensi yang berikutnya yang bisa kita renungkan tidak lain adalah lewat kunjungan itu menunjukkan kepedulian kepada sesama. Teladan Bunda Maria menunjukkan kepedulian kepada sesama, kepada mereka yang membutuhkan. Dia mampu keluar dari kenyamanan, rasa nyaman. Kalau kita, bagi saya pribadi, kalau bermenung tentang dimensi ini, selalu mengingatkan saya, apakah saya selalu ingin mencari kenyamanan, lebih rasa aman, sehingga tidak mau keluar dari rasa aman itu untuk berjumpa atau memberi diri bagi orang lain. Itulah yang mungkin bisa menjadi refleksi-refleksi atau permenungan kita selanjutnya nanti sebentar dalam dialog atau sharing kita bisa menunjukkan bagaimana sisi ini bisa dihayati, terutama belajar dari kitab suci. Keistimewaan Bunda Maria yang lain adalah keteguhannya. Sebagai seorang ibu, dia sangat tersiksa melihat yang telah dibesarkan dengan penuh kasih dihina dan disiksa. Dan Maria tetap mendampingi di masa terberatnya dengan keteguhan imannya. Definisi ini mau mengatakan kepada kita juga bahwa kita belajar dari Bunda Maria bagaimana dia begitu tegar. Dia begitu tegar dalam situasi yang terberat dan di sanalah dia bisa kita sebutkan model bagaimana kita menghayati keteguhan dalam perjalanan kehidupan kita. Saya belum lama, saya hampir 4 hari di rehabilitasi dan kita ada perayaan, saya sharing pribadi ini, ada perayaan Imlek di sana. Dan perayaan Imlek itu
itu kesempatan untuk keluarga-keluarga datang. Saya selalu melihat di saat keluarga-keluarga datang, para residen itu punya keluarga datang, dan apalagi masuk di sana kan tidak bisa pakai handphone. Maka beberapa jam itu mereka duduk dengan anggota keluarga yang di dalam, bercerita, akrab, eh, ada yang ada yang sedih, tetapi kemudian bisa tertawa bersama dan mereka menggunakan waktu dengan sangat baik, keakraban satu dengan yang lain. Itu mau menunjukkan kepada saya bahwa orang belajar tegar dalam setiap persoalan pergumulan hidup mereka. Dan di sanalah bisa melihat bahwa tidak ada gangguan untuk orang masuk dalam kebersamaan. Karena mungkin di tempat rehabilitasi, semua orang yang masuk kan tidak boleh pakai handphone. Maka di saat mereka duduk makan sama-sama satu keluarga, dengan ada anggota keluarga yang menjadi residen, di sanalah mereka berjuang untuk membangun kebersamaan. Maka karena kita di rehabilitasi menerapkan apa yang disebut therapeutic community, maka disitulah orang merasa bahwa tidak ada yang disingkirkan. Semua harus diterima. Yang terbatas, yang kekurangan harus diterima. Dan disinilah orang diajak untuk memiliki ketegaran, keteguhan bahwa apapun siapapun pasti akan mengalami pergumulan dan ingin diterima menjadi bagian dari komunitas. Dan kemarin acaranya bagus itu karena selain mereka anak-anak itu yang residen tampil dengan menyanyi, kemudian ada anggota keluarga, entah istri, entah anak, entah ibunya, itu bawa bunga. Dan di sanalah mereka mengungkapkan betapa mereka mencintai satu dengan yang lain. Tidak boleh ada yang disingkirkan, disepelekan. Itu mau menunjukkan bahwa siapapun juga dalam kehidupan kita, kalau kita belajar dari kitab suci, ini terutama peranan Bunda Maria, kita menjadi bagian, tidak boleh ada yang menyingkirkan orang lain, terutama juga mereka yang mengalami kesulitan dan pergumulan dalam kehidupan. Bunda Maria tetap mendampingi Yesus semasa terberatnya dan disitulah peranan yang sungguh sangat kuat. Ya, saya menutup untuk ini dengan menyinggung sedikit dalam kaitan dengan tahun jubileum. Tentu saja tahun ini ditetapkan sebagai tahun jubileum dan Paus menyebutkan tahun ini adalah siara pengharapan. Dan siara pengharapan itu sebenarnya kalau kita membaca, itu dia kaitkan juga dengan ensiklik yang terakhir, The Lexis Nos, yang mau menunjukkan kepada kita bahwa kita dipanggil untuk memiliki hati sebagaimana refleksi lebih banyak kepada hati kudus. Dan itulah semoga orang punya pengharapan. Secara pengharapan, Paus juga menyoroti lebih banyak tentang ada dimensi lain yang disoroti dalam konteks pengharapan itu adalah ketidaksabaran. Kadang-kadang dalam hidup ini banyak kita menghadapi ketidaksabaran, ketidaksabaran dalam relasi dengan di tengah keluarga, ketidaksabaran juga dalam relasi di tempat kerja, tapi ketidaksabaran juga dalam kehidupan. Dan kalau membaca kembali di Lexis Nos kalau konteksnya dalam siara pengharapan ini, yang di siaran harapan ini, di tahun jubileum dalam konteks siara pengharapan, Paus Fransiskus mencanangkan ini sebagai tahun tema pengharapan, semua orang untuk menjadi pesiara harapan. Dan kesadaran ini ada pada Maria yang dalam kekalutan mewujudkan rencana Allah untuk berharap hanya pada Tuhan saja. Dan teladan kesetiaan dan ketaatan dan kesetiaan Maria adalah contoh ketaatan dan kesetiaan dalam dan melahirkan Yesus. Dari itu buat diajak untuk belajar dari iman Maria untuk selalu berharap pada kehendak Tuhan, menyimpan segala perkara dalam hati sampai kehendak Tuhan terlaksana dan belajar kesetiaan seorang ibu dari Maria Bunda Allah. Ya. Ini bisa membantu kita untuk melihat secara khusus dalam konteks bacaan yang kita angkat
kita angkat tadi, Bunda ya merayakan itu, mengajak umat bercermin dan belajar kepada Maria, berhasil dalam pergumulan. Maria tidak bangga diri tetapi menyadari kelemahannya dan buka diri agar kita akan membawa sukacita sesuai dengan harapan atas kehendak Allah dalam dirinya. Dan dalam tahun ini, secara dalam pesiaran bersama Maria, kita juga umat melangkah di tahun 2025, kerendahan hati, ketaatan, kesetiaan, kepasrahan penuh, dan iman yang teguh, harapan minta bantuan doa dengan kepada belas kasih Allah. Perayaan Jubileum 2025 mendorong juga untuk kita memperkuat solidaritas, mengatasi perpecahan, dan bekerja sama untuk kesejahteraan bersama. Karena tahun ini Paus Francis mohon diwarnai oleh pengalaman rekonsiliasi, semangat berbagi, dan sikap tanggung jawab atas hidup yang lebih baik. Itu kira-kira yang bisa menjadi bahan untuk bisa sharing pada kesempatan ini. Atau ada tanya jawab, ada yang bisa. Saya lebih banyak, sebagaimana saya katakan tadi mengakhiri ini, lebih banyak menyampaikan poin-poin saja dan lebih banyak menunjuk kepada sharing pribadi secara khusus juga dalam penghayatan hidup sebagai seorang religius yang bekerja di karya-karya sosial karitatif. Kurang lebih itu yang bisa disampaikan pada pengantar untuk sharing bersama. Ya, terima kasih. Saya stop share ya. Baik, terima kasih, Pastor, untuk pencerahannya yang luar biasa ya. Mungkin Ibu Rosita bisa ada sharing atau pertanyaan, atau juga teman-teman yang lain. Terima kasih, Pastor Patrice, luar biasa. Saya ada satu pertanyaan yang orang bertanya kepada saya. Begini, kemarin saya melayat. Teman saya itu anaknya 35 tahun accident di Sleepy dan meninggal dunia. Anaknya cowok. Seminggu sebelumnya, dia sharing kepada saya. Setelah 5 tahun pernikahan, dia novena kepada Buddha, menantunya hamil. Ketika baru hamil 2 bulan, anaknya dipanggil. Itu sungguh tidak mudah ya, Pastor. Dia bertanya kepada saya, waktu kita melayat, historis semua. Karena istrinya itu 5 tahun menantikan anak, dan ternyata dikabulkan dengan novena. Dia begitu bahagia. Waduh, katanya dia novena. 3 Salam Maria, novena, apapun yang dia lakukan, menantunya hamil. Kalau terjadi hal seperti itu ya, Pastor ya, saya cuma mengatakan itu misteri ya, Pastor. Mudah mengatakan, tapi yang sedang mengalami itu tidak mudah ya, Pastor. Menurut Pastor, coba kasih pencerahan, kenapa itu terjadi? Setelah terjawab dalam novenanya, tapi seperti itu gitu. Terima kasih. Bagaimana kita menjawab kalau orang bertanya kepada kita, kenapa itu terjadi? Ya. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus yang seringkali kita menjumpai dalam banyak aspek, banyak kesempatan. Tadi Ibu Rosita mengatakan tentang pengalaman itu, tapi orang lain juga di tempat lain mengalami juga pengalaman yang hampir-hampir serupa, di mana mereka berjuang untuk mencari kehendak Tuhan. Apalagi seorang beriman, berjuang sampai kapanpun untuk mencari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupku.
apalagi berhadapan dengan berbagai permasalahan, persoalan, tantangan, kesulitan yang terkadang tidak mudah, berat. Dan dia berlompat dari satu peristiwa, peristiwa syukur, peristiwa tantangan, peristiwa kedukaan, sakit, penyakit, dan itu bercampur dalam kehidupan ini. Dan di saat itulah orang bertanya, di manakah kehendak Tuhan? Memang tidak semudah secara manusiawi, kalau orang berhadapan dengan peristiwa-peristiwa itu, maka prosesnya dia bertanya tentang kehendak Tuhan dalam seluruh hidupnya. Pengalaman, pengalaman pendampingan dengan yang terjadi seperti begitu tidak mudah. Kita mau mengatakan kata-kata penghiburan serentak tidak mudah karena orang berada pada pergumulan itu. Dan kita mengatakan langsung bahwa mengatakan bahwa inilah kehendak Tuhan yang terjadi. Itu orang dia bertanya selalu terhadap kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Dan pada saat itulah pendampingan kedekatan itu yang paling penting. Orang bertumbuh dan berkembang itu kadangkala dalam hal-hal yang paling sederhana. Di tengah situasi begitu, ada orang yang mendengarkan dia. Ada orang yang menghampiri dia. Ada orang yang masih setia mendengarkan segala keluh kesah dia, termasuk protesnya dia terhadap Tuhan. Pengalaman membuktikan bahwa di saat orang bertanya tentang kehendak Tuhan dan kita lari, tidak ada orang lagi yang datang ke dia, menghampiri dia, mendengarkan keluh kesah dia, maka dia lebih jauh. Tetapi di saat, karena itu ini sekaligus menjawab apa yang bisa kita lakukan. Di saat kita berhadapan begitu, kalau kita sudah tahu bahwa orang ada dalam situasi itu, berjuanglah selalu untuk menjadi pendengar. Itu yang paling utama. Mampu mendengarkan setiap keluh kesah. Tidak mudah, karena orang berada pada posisi itu. Dimensi yang kedua, sedikit demi sedikit, kita tidak pernah kehilangan pengharapan. Apa artinya? Kita tetap berharap pada setiap rencana dan kehendak Tuhan. Karena itu, tetap tidak pernah kehilangan pengharapan. Itu artinya apa? Kita tetap harus mengantar orang yang berada dalam situasi itu untuk tetap mencintai Tuhan. Artinya apa? Kita mengantar dia untuk terus berjuang dekat dengan Tuhan. Tetap Tuhan hadir dalam setiap pergumulannya. Dimensi yang ketiga adalah komitmen kita untuk terus membangun persaudaraan. Artinya apa? Seperti pengalaman saya yang kemarin kebetulan berada di ketemu dengan banyak orang yang sekarang sedang mengalami mental health. Mental health itu berarti orang yang mengalami krisis-krisis. Ya, kadang-kala situasi yang seperti dikatakan oleh Ibu Rosita tadi bisa membantu mengantar orang untuk mengalami krisis. Krisis kepercayaan terhadap Tuhan, krisis kepercayaan dalam hidup. Ada banyak orang kehilangan semangat hidup juga. Kadang-kala mendampingi yang terjadi begitu, lebih banyak memang membiarkan dia bercerita supaya dia mau ungkapkan, dan pada akhirnya kita berjuang untuk selalu mengantar, menerima dia menjadi teman, menjadi sahabat. Tidak mudah, tidak bisa serentak satu kali kita bertemu langsung kita berharap dia sudah kuat secara iman. Tidak bisa juga. Dia sedikit demi sedikit kita harus mengantar orang. Yang paling penting itu komitmen dan ketekunan. Maka panggilan kerasulan kita di tengah kondisi ini, kita tetap berjuang untuk mengantar orang memiliki pengharapan. Kadang-kala kita merujuk pada Ayub yang berada pada situasi itu mempertanyakan kehendak Tuhan, yang pada akhirnya dia juga menyerahkan diri bahwa berhadapan dengan Tuhan. Ya, dengan pengalaman-pengalaman itu, akhirnya dia menyerahkan diri sepenuhnya pada kuat kuasa Tuhan. Ibu Rosita, itu pengalaman-pengalaman yang tidak mudah. Yang paling penting, berjuanglah untuk selalu menjadi pendengar yang baik
untuk mampu mendengarkan keluh kesah semua orang yang berada pada posisi-posisi itu. Dan panggilan kita sebenarnya zaman sekarang itu lebih banyak itu menjadi kemampuan untuk menjadi pendengar, mendengarkan orang. Itu yang lebih banyak dibutuhkan. Dan di saat mendengarkan, kita diisi juga untuk mengantar orang memiliki pengharapan. Terima kasih. Mungkin itu bisa saja teman-teman yang lain bisa menjawab juga, tidak apa. Ya, terima Silakan. kasih. Teman serta lain yang mungkin akan sharing atau menanggapi dari Saya boleh Ada, tanya, Bu? ada Albert yang mau kan? tanya. Ya, silakan. Ya, izin tanya ini. Saya suka bertanya-tanya Pastor Patricius tentang peran Bunda Maria. Bunda Maria memang luar biasa menurut saya sih. Memang seperti di kitab suci, memang dia terpilih dan terberkat. Yang menjadi pertanyaan bagi saya itu, beliau itu kan apa ya, luar biasa. Bahkan sampai saat ini, beliau masih mendampingi kita. Nah, dalam peranan seperti itu, saya kadang suka bertanya, Pastor. Kan gereja itu satu gitu kan. Nah, kadang-kadang saya kok bertanya, gereja ini sekarang kan terbelah-belah begitu kan, atau kalau nggak terbelah disebut dengan banyak denominasi gitu kan. Bahkan kadang-kadang saling menyerang dan menjatuhkan. Terus tapi saya juga bertanya, kalau Bunda Maria kan di gereja Katolik sebagai Bunda Gereja gitu kan. Dan kita juga punya Santo Yosef sebagai itu apa gereja juga, pelindung gereja. Nah, bagaimana peranannya itu? Cuma kadang-kadang saya juga salut juga gitu, Pastor, karena apa? Bunda Maria itu yang paling sering menampakkan atau yang paling banyak menampakkan diri kepada gereja, terutama Katolik begitu, untuk ini dan itu, terutama untuk keselamatan manusia. Maksudnya begini, kalau orang tuh sudah tidak peduli dengan kehidupan beragama, dengan keselamatan jiwa, dan sebagainya, Bunda Maria menampakkan diri di seluruh dunia. Nah, yang menjadi persoalan, kadang-kadang saya bertanya, kalau memahami seperti itu, ini kan jadi kayak gimana ya, kayaknya kurang gitu juga, Pastor. Maksud saya, kenapa juga, mohon maaf nih, Pastor, saya suka bertanya, ini denominasi yang lain kenapa kagak ditampakin juga gitu ya, Pastor kan? Malah saya pernah di satu kelompok di Katolik di gereja paroki lain itu ada orang yang pernah masuk ke gereja non Katolik dan dia mengatakan pendeta atau kata mereka nyebutnya kadang-kadang pastor gitu. Itu terkenal pastor kalau di Jakarta. Dia bilang Bunda Maria kayak orang Katolik itu percaya. Kenapa mesti percaya? Pokoknya sepertinya nadanya menghujat. Nggak ada itu penyembahan kepada Bunda Maria dan sebagainya. Pokoknya menjelek-jelekan. Cuma karena dia tuh lahir dari keluarga Katolik dan ya mulai gamang dan masuk ke sana, hati kecil mengatakan enggak gitu. Bunda Maria enggak seperti yang kamu katakan begitu kan. Tapi dia itu memang menggiring opini sedemikian rupa sehingga kalau orang tidak tahu itu bisa menimbulkan antipati gitu. Baik terhadap orang Katolik dan terhadap Bunda Maria. Nah, yang kayak begini-begini kenapa ya nggak di apa nggak ada penampakan ya Bun Pastor karena Pastor tadi udah menyinggung secara tidak langsung mengenai penampakan di Lourdes yang kemarin kita rayakan tanggal 12 itu sebagai hari raya orang sakit dan kedamaian sebagainya dan itu kalau saya pernah lihat di Lourdes itu luar biasa orang seluruh dunia datang untuk berjumpa dan yang pertemuan itu di para tentara gitu loh Pastor. Yang saya heran gitu kan tentara-tentara di seluruh dunia itu kan seringkali tidak bersekutu gitu. Gitu.
Iya. Terima kasih Pastor, terima kasih Bu Rosita, terima kasih Bu Elis. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus dari Albert ini. Para imam Katolik itu dididik cukup lama, bertahun-tahun. Dan dalam proses pendidikan itu diajarkan untuk menghormati, menghargai setiap konsep teologi dari setiap agama. Maka semua konsep-konsep teologi yang di agama-agama lain, kita di pendidikan di seminari itu kita juga bicara, kita juga belajar Islamologi, kita juga belajar perbandingan agama. Maka para imam Katolik itu sangat jarang untuk pada tataran konsep teologi sangat jarang untuk uh, menghina ya atau menyudutkan yang lain, sangat jarang, apalagi di mimbar. Kalau coba perhatikan di mimbar gereja sangat jarang, dan bahkan tidak ada. Saya jamin bahwa pastor-pastor eh, pastor-pastor Katolik, terutama para imam, Yeraun Biarawati, itu sangat jarang. Maka ini yang mau saya katakan, bahwa sangat jarang untuk berbicara menjelekan, menjelekan yang lain. Dalam tataran konsep teologi tidak pernah, apalagi gereja Katolik sudah punya pemahaman konsep teologi yang ada dalam sejarah yang sudah sangat panjang, dan memahami konsep teologi dalam gereja Katolik. Karena itu gereja Katolik, mengapa dia mengajak agar para imam sebelum belajar teologi itu minimal harus belajar filsafat. Itu sebenarnya landasannya, dan itu ada dalam hukum hukum gereja, ada dalam pedoman pendidikan imam, pendidikan seorang imam Katolik. Karena itu dengan pendidikan filosofis, maka dia akan memahami konsep-konsep dengan lebih baik. Nah, karena itu tidak mungkin dia akan eh, apa menyalahkan, atau tidak mungkin dia akan meremehkan. Itu pertama, dimensi pertama. Karena itu jarang. Oke, mungkin dengar dari tetangga sebelah suka meremehkan, ya jujur sudah biarkan, karena perjalanan kan sudah panjang. Apalagi sejarah gereja Katolik sudah menunjukkan bahwa gereja ini masih terus bertahan sampai sekarang. Itu mau mengatakan bahwa gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik itu ada dalam sejarah dan masih terus bertahan sampai sekarang. Gereja percaya bahwa Roh Kudus tinggal berjalan bersama dengan perjalanan gereja. Maria Bunda Gereja ada dalam perjalanan gereja. Maka ini konsep yang pertama. Dimensi ini yang pertama saya mau mengatakan. Dimensi yang kedua, ya, peranan Bunda Maria, dimensi yang penting adalah selalu dikaitkan dengan kalau ada serangan dari yang lain-lain tetangga, itu kan ada kecenderungan mereka bilang kita menyembah. Kata menyembah itu yang selalu dikatakan. Tetapi sebenarnya yang konsep yang itu kita menghormati Maria, ya. Karena itu di awal tadi saya katakan sebagai model, sebagai teladan, sebagai contoh bagaimana dia model dalam percaya kepada Tuhan. Dan untuk itu maka gereja memahami itu dalam per Mariam ad Jesum. Lewat Maria kita tiba pada Yesus. Maka dimensi ini. Seringkali ini di konsep konsep ini dipahami secara berbeda, apalagi ada kecenderungan untuk dipakai untuk menyudutkan yang lain, eh, menyepelekan yang lain. Maka dimensi ini yaklah demikian. Maka sebenarnya kalau kita memahami ini, maka peran Maria itu sangat besar dalam sejarah gereja, apalagi kalau kita melihat yang seperti dikatakan Albert tadi, Maria datang mengingatkan lewat penampakan-penampakan, dan itu sampai saat ini banyak orang di seluruh dunia percaya
dan menyerahkan diri. Banyak orang di seluruh dunia datang dan mohon doa. Mohon doa di Bunda Maria itu mau mengatakan bahwa mujizat itu selalu terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Itu mau mengatakan bahwa iman kita, iman kepada Tuhan, dan kita hormati peranan Bunda Maria dalam gereja tetap terjadi dalam kehidupan kita. Saya belum lama, saya mohon maaf karena saya belum lama ke Fatima. Saya tanggal 12 sampai 24 itu ke Fatima. Dan dari Fatima, saya menuju ke Holidor. Saya mau bercerita singkat saja. Waktu di Fatima kita dapat giliran untuk misanya di kapel. Kita tidak dapat giliran untuk misa di tempat penampak. Jam jam 3 dini hari, saya datang dan saya datang di patung itu, di patung tempat penampakan. Saya datang di patung penampakan jam 3 dini hari. Dingin sekali. Ini belum lama kan? Dingin, dingin di Fatima dingin. Min -3, -3 dan itu dingin sekali. Waktu saya datang di sana ada security. Security karena lihat mungkin karena satu orang saja datang dan akhirnya security mungkin antara perlu jaga maka security dia ikut saya masuk di situ dan dia berdiri tidak jauh dari saya duduk untuk berdoa. Di saat jam 3 dini hari memandang kepada patung Bunda Maria di tempat penampakan. Dan disitulah merasakan bahwa ada doa hening, doa batin, duduk hanya memandang Bunda Maria dan membiarkan kedekatan, sungguh keakraban kedekatan dengan Bunda. Karena sebagai seorang imam kan kita sudah melayani kurang lebih 20 tahun dan biarawan 30 tahun. Dan itu kita mengimani sungguh kan. Dan itu kita, lalu sesudahnya itu saya menutup dengan begini. Bunda, sekiranya besok pagi ini kita mau misa dan sekiranya lebih bahagia kalau kita mendapatkan giliran misa di tempat penampakan ini, di tempat ini. Dan apa yang terjadi besok pagi waktu kita siap-siap untuk misa di tempat di kapel yang di samping, ternyata petugas di situ datang dan katakan, rombongan kamu misanya di sini saja. Dan disitulah kita mau mengatakan bahwa ada peristiwa saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita masih terus percaya dari orang tua kita, dari para misionaris dulu, dari para imam sampai sekarang. Dan itu yang kita pegang terus sampai sekarang. Dan kita mendapatkan bukti bahwa Tuhan tetap berkarya dalam kehidupan kita. Karena itu di tengah goncangan apapun juga, entahkah di tengah suara apapun juga, kita tetap teguh dalam iman kita, tetap teguh dalam apa yang kita pegang. Itulah yang paling utama. Tentu saja banyak banyak suara, banyak orang pasti ngomong, apalagi di tengah dunia kompetisi. Ini dunia modern itu dia berada pada dunia kompetisi. Kompetisi bukan hanya di segi bisnis, tapi kompetisi juga di berbagai lini kehidupan, termasuk juga dunia yang sedang berjalan begitu cepat, maka orang ada pada level-level itu, maka seringkali kan orang ada kecenderungan satu menjatuhkan yang lain, suara-suara untuk mengganggu keteguhan iman kita juga terjadi. Maka komitmen kuat itu yang paling penting. Apalagi sudah punya pengalaman-pengalaman kedekatan dengan Tuhan, pengalaman doa per Mariam ad Jesum, pengalaman setiap doa dikabulkan, maka tetap setia, tetap berpegang teguh pada itu. Itu saja bisa jawaban. Mungkin ada Ya, yang terima belum. kasih, Pastor. Enggak, maksud saya tadi, kalau di Katolik itu, kalau mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini dan Pastor, itu tebal imannya gitu kan. Tapi untuk mereka yang tipis-tipis gitu kan, atau tidak punya tradisi yang kuat, atau tumbuh di dalam tanpa bimbingan rohani yang cukup kuat, Pastor. Ini pengalaman saya, pengalaman juga teman-teman yang lain, itu Betul. kadang-kadang mereka goyah. Karena perkawinan mereka bisa pindah. Dan yang lebih dahsyat lagi, yang tadi saya katakan itu, tentang Bunda Maria itu, pendeta atau mereka sebutnya pastor juga sih.
itu menengking apa Maria begitu. Itu kan aneh menurut saya. Apa maksud saya, mohon maaf nih. Kalau mereka menengking roh-roh jahat, ya mohon maaf nih kalau ada Bapak Ibu yang suka ikut PDKK itu kan wajar, ya kan. Tapi menengking Bunda Maria dalam hati saya kagak ada urusannya begitu kan. Karena mereka Ya, bilang bahwa dalam kuasa dan sebagainya itu kita menengking Bunda Maria. Terus dalam hati saya, ini orang kok nggak jelas. Tapi itu gerejanya besar, Romo. Maksudnya, pastor, itu gerejanya cukup besar. Bukan gereja ecek-ecek yang cuma satu atau satu, cukup besar maksud saya. Dan berpengaruh orang ini. Dan ini bukannya perempuan, betul, pendetanya laki-laki dan dia itu cukup berpengaruh dan itu kadang-kadang saya suka, mohon maaf nih, pastor, suka gergetan gitu sama orang-orang seperti ini gitu kan. Kenapa ya, ya nggak Bunda Maria yang menampakkan diri gitu kan, supaya ditoel dikit gitu kan, kupingnya dijewer gitu apa gimana. Kadang-kadang gemes gitu loh pastor, karena dia tuh kan, mohon maaf nih Bapak Ibu, dia kan meracuni satu jemaat besar. Karena nih Pak pendeta ini itu cukup berpengalaman, dan saya tuh melihat bahwa dia juga apa sih suka menciptakan lagu dan sebagainya. Jadi saya tuh pikir, halo, kamu tuh kok dahsyat sekali gitu kan, sampai berani-berani menengking apa Bunda Maria gitu kan. Orang kan bilang, oh benar juga ya, berarti apa Bunda Maria itu harus keluar dari persekutuan gereja mereka gitu kan. Tapi mereka lupa di dalamnya kan ada orang-orang yang memang orang-orang Katolik yang lagi mencari jati diri atau ya gimana gitu kan. Ini yang apa sih mau saya tanyakan dan saya sharingkan gitu kan. ya, Kalau misalnya eh, tadi pengalamannya Bu Rosita kan tadi seperti goyah di dalam iman, tapi yang ini justru menggoyahkan saya, tapi bikin saya gemes gitu Bu Rosita. Maksud saya gemes sekali gitu kan. Ada orang kok menengking Bunda Maria gitu. Dari mana gitu kan? Kamu nggak pernah lihat, atau yang kayak pastor katakan, seluruhnya itu kan memang demi kemuliaan Allah gitu. Dan apa, Yesus pun mengakui Bunda Maria itu sebagai Bunda Allah gitu kan, dan untuk menjadi Bunda Gereja. Itu sih pengalaman saya, dan itu yang masih menjadi misteri bagi saya gitu Pastor. Maksud saya, ini kok belum ini ya, belum belum juga ya, satu gereja itu satu kawanan, satu gembala gitu. Kadang-kadang sih saya berpikir seperti itu. Karena di beberapa kelompok yang lain itu yang saya ikuti, mereka juga berargumentasi tentang apa, kekatolikan, tapi memang eh, tidak, bukannya Romo yang tadi katakan itu, tapi orang-orang awam tuh sekarang mulai apa, mempertahankan iman dengan eh, apa, semacam apa ya, kritik-kritik mereka begitu kan, kritik-kritik dari orang luar terhadap gereja Katolik, termasuk juga tentang Bunda Maria. Tapi apa, yang semoga kita semua di sini apa, tidak kehilangan iman dan juga kepercayaan kita, dan juga apa, cinta kita sama Bunda Maria. Itu sih pengalamannya saya. Dan yang ya, pertama, satu lagi Pastor dan Bapak Ibu, ini kadang-kadang timeline itu kan. Eh, Kadang-kadang saya tuh suka bertanya. Saya tadi baru kita bertanya tentang apa, healing atau katakan penyembuhan, apa ya, apa ya tadi, permohonan yang diberikan itu kadang-kadang seorang bertanya kan, ini waktunya kapan? Terus orang jawabnya, waktunya akan indah pada saatnya gitu kan, indah pada saatnya gitu. Terus saya suka bertanya kan, gimana ya gitu ya, waktu yang indah pada saatnya gitu kan. Ada kan orang mengatakan, kenapa begini, kenapa gini, kenapa susah gitu kan. Itu kan orang mengatakan jawabnya, semuanya akan indah pada waktunya begitu. Kadang-kadang suka bertanya Pastor, kagak adakah tanda-tanda sedikit gitu kan, untuk mengatakan tadi kayak pengalaman Bu Rosita yang mengatakan pencerahan gitu loh. Pencerahan di mana orang itu bisa memahami sedikit gitu kan, untuk apa yang dia alami gitu kan.
Ya, Gimana tuh Pastor? Maksudnya ada komen nggak? Tapi waktu ya, Tuhan Yesus itu di apa udah mau disalib itu kan dia berdoa kan sampai mengatakan kalau memang piala ini harus apa bisa berlalu bukan dapat berlalu ya biarlah berlalu tapi terjadilah kehendak. Terus nggak lama lagi kan muridnya itu Yudas mengkhianati beliau gitu, mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, dalam kerangka itu kan ada waktu timeline gitu kan. Kadang-kadang saya suka bertanya gitu kan kalau Tuhan Yesus kan tahu tuh ada feeling atau beberapa orang itu Santo dan Santa itu. Kebetulan saya lagi dengerin atau baca itu Santa Faustina itu dari Kerahiman Ilahi. Dia tahu gitu punya apa sih? Punya percakapan dengan Tuhan Yesus gitu. Tapi nggak semua orang mempunyai seperti itu. Bagaimana ini, Pastor? Terima kasih. iya. Terima kasih Pak Albert. Pengalaman saya ya, kedekatan, ketenangan dan kedekatan dengan Tuhan itu menjadi bagian yang selalu dicari. Semakin kita tenang, semakin kita berjuang dekat dengan Tuhan, maka kita akan mampu untuk semakin hari punya pribadi yang gampang refleksif. Refleksif artinya begini, kita menjadi pribadi yang semakin hari kita berefleksi tentang hidup kita. Karena itu penting itu time to be. Orang-orang kudus itu mengembangkan dalam hidupnya adalah ketenangan. Ketenangan mengarungi kehidupan, ketenangan menjawab panggilan, ketenangan juga berada pada setiap tantangan dan pergumulan. Dan semakin kita tenang, itu disebutkan juga bahwa semakin kita tenang, kita akan melihat secara jernih juga apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan pengalaman ketenangan misalnya Henry Nouwen dalam berbagai buku menyebutkan tentang ketenangan keheningan itu atau orang-orang kudus para pendiri-pendiri kongregasi-kongregasi kebetulan saya kongregasi misionaris hati kudus Pater Jules Chevalier maka dia mampu menjawab dia melihat kondisi yang terjadi penyakit-penyakit zaman ada kecenderungan untuk hedonisme individualistis, orang mementingkan diri sendiri, dan dia menjawab itu dengan mendirikan misionaris untuk hati kudus untuk mampu untuk mengantar orang, mendengarkan orang, untuk menjawab setiap penyakit-penyakit zaman. Maka mau mengatakan begini, eh, kita tidak bisa terus, kita berjuang selalu untuk kita menggapai kekudusan, ketenangan, kedekatan dengan Tuhan. Pengalaman menunjukkan semakin orang dekat dengan Tuhan, semakin tenang, maka setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan, dia mampu untuk mengarungi kehidupan ini. Itulah, karena itu ketenangan dari dalam. Saya tidak tahu, tapi pengalaman pribadi saya mau mengatakan begini. Saya suatu kali tahun waktu saya masih tugas di daerah, tugas di Halmahera. Saya tugas di Halmahera dan saya pastor muda. Pastor muda waktu itu 3 tahun tabisan. 3 tahun tabisan tahun 2006. Saya mendapatkan kesempatan untuk bersiarah ke Yerusalem. Dan itu pertama kali saya ke Yerusalem. Sampai saat ini baru kali itu. Dan saya satu-satunya uh, Katolik di rombongan itu. Dengan saya berjalan sama-sama dengan uh, ketua sinode, pendeta, pendeta dari berbagai gereja Masih Injili Halmahera, gereja Pantekosta, gereja Advent, dan bupati dan keluarga kita 18 orang. Dan apa yang terjadi? Sebagai seorang imam muda, saya rindu untuk di Yerusalem, saya mau pimpin misa. Tetapi saya mau pimpin misa siapa yang mau hadir? Karena kelompok saya satu-satunya yang Katolik. Tidak ada yang hadir. Jadi saya mau misa, tapi nanti saya mau misa sendiri, nanti saya satu kamar dengan ada pendeta yang satu kamar. Saya tunggu dia sudah tidur, baru saya mau siap alat-alat untuk saya misa. Apakah dia mau ikut atau tidak? Nah, ini menjadi pertanyaan. Maka akhirnya kerinduan untuk mau pimpin misa itu kadang-kala mesti mencari situasi yang pas.
Tapi apa yang terjadi? Eh, di dalam doa saya selalu bertanya, Tuhan, ini kesempatan pertama saya datang ke Yerusalem. Dan saya bangga, saya senang. Tunjukkanlah, tunjukkanlah cara agar saya semakin yakin bertumbuh dalam iman saya. Apa yang terjadi? Mungkin yang sudah, saya baru satu kali itu ke Yerusalem, dan apa yang terjadi datang di gereja bangsa-bangsa, waktu itu kita masuk dan kelompok kita karena itu baru awal-awal ya, awal-awal pesiara, eh, bersiara itu baru di gereja Kristen baru awal-awal, baru mulai booming. Jadi biaya Pemda, sehingga kita hanya diberikan kesempatan, kita hanya melihat di gereja bangsa-bangsa di depannya itu ada altar yang ada mahkota duri Yesus kan. Lalu kita tidak boleh sampai ke sana. Kita hanya melihat di pintu saja. Masuk sedikit melihat, kita tidak diizinkan ke sana. Sekarang pasti semua sudah bisa melintasi ke sana. Tapi awal-awal itu tidak. Apa yang terjadi? Saya sudah masuk di situ dan saya katakan, waduh, kok saya juga tidak bisa sampai di sana. Dan waktu itu saya melihat ke samping di di pintu situ, tidak jauh dari pintu situ, ada satu pastor Fransiskan yang sudah tua, dia duduk berdoa di remang-remang di gereja itu, duduk berdoa. Saya karena saya satu-satunya yang Katolik di rombongan itu, dan kita punya tour leader kan tim pendeta. Saya tidak pakai Roman Kolar seperti ini, tidak pakai. Sama sekali saya tidak pakai Roman Kolar. Dan apa yang terjadi? Saya jalan mendekati ke pastor itu, pastor yang Fransiskan yang sedang berdoa itu. Saya jalan mendekati dia, semakin dekat. Saya dengan jaket, dengan tas di belakang. Semakin dekat di kesana, dia angkat mukanya dan dia lihat, dia panggil, you are young priest. Dia katakan, saya pastor muda. Saya bilang, kok bagaimana dia tahu saya pastor muda? Saya tidak pakai tanda pengenal ini. Ya, you are young priest. Aduh, saya sampai heran, kok dia bisa tahu saya pastor muda? Dan saya langsung berlutut di hadapan dia dan dia, ya, yes, I am young priest. Can I confess my sin here? Dapat saya mengaku dosa di sini. Dan di saat itulah saya sadar bahwa orang ini dia semakin rajin berdoa, semakin dia menimba kekudusan, maka saya yakin bahwa eh, dia akan tahu setiap tanda yang terjadi dalam kehidupan. Dari situ baru saya semakin sadar, iya betul. Dan saya katakan betul, saya pastor muda, saya punya kelompok ini semua grup Protestan tidak bisa sampai ke altar sana. Bisakah? Dan apa yang terjadi? Dia langsung berdiri dan katakan, mari kamu dengan kamu punya sampai di sana dia mendoakan kita satu persatu dan kita bisa melanjutkan siaran ke tempat lain. Itu saya mau katakan begini, ada orang-orang di mana-mana yang punya kemampuan dekat dengan Tuhan, dan itulah yang membantu mereka untuk melihat setiap hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Dan itulah sebenarnya panggilan kita. Kita juga berjuang, setiap kita, siapapun juga kita berjuang untuk minimal kita dekat dengan Tuhan, kita mendapatkan ketenangan, kita mengarungi kehidupan ini. Tetap yang saya katakan tadi dalam renungan yang perkawinan di Kana, keterbatasan, kehabisan, kekurangan, pergumulan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Yang paling penting kita tenang untuk melangkah dalam hidup ini. Itu saja untuk sekadar bisa menjawab Terima pertanyaan. kasih, Terima kasih. Pastor. Kasih pencerahannya, Pastor, luar biasa. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau mau sharing? Eh, Silakan, Ibu Elis, silakan saya, Maria. saya dengan Mariana, saya nggak mau sharing, nggak mau apa-apa, cuma saya mau sedikit mau bertanya aja boleh? Saya mungkin pertanyaannya saya akan ajukan kepada Pak Albert ya. Pak Albert,
Pak Albert. Ya, Pak Albert itu, mohon maaf, Bapak masuk paroki mana ya, Pak? kenapa memang? Nggak, saya pengen tahu aja. Gitu. Enggak. Caraannya ya, kelihatannya ya kalau menurut saya. Sering pergi ke gereja di luar Katolik ya, Pak? Enggak juga, Nggak juga. enggak juga. Nah, terus tadi Bapak ada mengatakan bahwa Saya punya pendetanya kelompok, Bu. No, no, ya. no. Maksud saya tuh punya kelompok apa pembelajaran. Terus kemudian salah satu apa peserta itu bercerita bagaimana dia mengalami suatu apa ya hal yang tidak menyenangkan dan bahkan seperti tidak menghormati tentang Bunda Maria. Ya, kalau bagi saya sih ya, terserah apa kata mereka gitu kan. Kita menjalani Enggak, iman maksud kita saya sebagai begini, Bu. Bukan, no, no, no. Eh, eh, maksud saya bagaimana Bunda Maria itu kalau di tempat kita itu dihormati sedemikian rupa dan banyak sekali penampakan dan juga tadi itu di Lourdes, di di Fatima, di Akita, di Meksiko gitu kan. Nah, maksud saya tuh kadang-kadang suka bertanya Bu Mariana, orang-orang non-Katolik yang denominasinya ada sekarang itu kok sampai begitu kejam gitu, begitu apa ya, begitu sulit untuk menerima Bunda Maria. Padahal kalau kita kilas balik kepada Luther itu kan Luther tidak mengatakan buruk tentang Bunda Maria gitu. ya. Tetapi denominasi yang sekarang itu kurang baik untuk melihat Bunda Maria sebagai Bunda Allah gitu. Malah dia menengking gitu loh, Bu. Mm-mm. Iya, Paham kan saya maksud saya? Saya iya, bukannya buat saya sih nggak ada masalah dengan iya, uh, apa yang dikatakan pastor dan iya. saya juga tidak tidak goncang gitu maksudnya ada orang tapi saya tuh kadang-kadang gemes saja gitu loh sampai sebegitunya kah kamu tuh Mm-mm. apa ya kesal gitu atau Iya. benci kah atau apa gitu sampai menengking gitu loh. Maksud saya, kalau kamu menengking roh-roh jahat, fine. Oke, Kamu gitu ya. mengatakan gitu, iya. Tapi menengking Bunda Maria, menurut Bu Mariana itu seperti apa gitu. Dan dia seorang pendeta gitu. Dan dia mempunyai banyak domba gitu. Nah, maksud saya gitu sih. Iya, iya. Memang sih kalau untuk hal seperti itu rasanya untuk apa gitu ya, istilahnya dia tidak memahami. Mereka seperti itu mungkin karena mereka nggak punya tradisi, Pak. Kalau kita sebagai umat Katolik, kita bukan menjalani apa yang tertera dalam Alkitab, kita juga menjalani satu tradisi. Tapi buat mereka itu tidak ada kan, Pak, kita tahu ya. Dan saya kira ini soal iman kita, istilah baju kita Katolik, mereka Kristen dan mereka tidak paham mengenai Maria karena Ya, tapi di maksud saya gini, Bu. Menengking Bunda Maria yang tidak pernah diajarkan oleh Luther itu adalah absurd bagi saya, Bu. Paham? ya, Luther ya, itu tidak pernah mengajarkan, nggak tahu nanti Pastor Patricius mungkin bisa menambahkan tentang Luther itu keluar dari gereja Katolik itu atau membuat reform itu nggak seburuk itu maksud saya. ya, Tetapi sekarang itu sampai begitu dahsyat mereka mengajarkan dan menengking gitu loh. ya, Menengking. Ibu tahu kan kalau ya. orang-orang Saya ngerti, saya ngerti. kalau pernah ya itu kan menurut saya dan itu banyak dombanya gitu loh. Mm, Dan orang-orang yang katakanlah tadinya imannya gamang gitu, ketika mereka masuk gereja itu berpikir benar juga atau gimana gitu kan. Teman saya itu bercerita mengisahkan tentang pengalaman dia itu ketika di gereja sebelah, bukan saya. Oh, bukan, maksudnya bukan pengalaman Bapak. Bapak kan tadi saya Bukan, dengerin ya. Enggak, bukan. maksudnya tadi saya bilang, Bapak tadi saya dengar kalau nggak salah, Bapak bilang rasanya gitu gemes gitu atau gimana kan? Ya, Ini gemesnya maksud saya gini. Gemesnya karena gereja di sebelah itu sebagai seorang pendeta yang dengan banyak dombanya itu kok sampai begitu keji gitu. Kalau menurut saya bilang keji gitu untuk ya, keberadaan terhadap sosok Bunda Maria.
Ya, kalau Ya. saya bilang kita ya, kalau dengar YouTube banyak sekali pendeta yang mencari panggung dengan cara menjelekkan eh, kepercayaan orang lain. Kita nggak usah peduli lah dengan itu. Kita balik ke laptop, ayo sekarang Bunda Maria itu bagaimana berperan besar dalam hidup kita. Itu aja yang kita pikirkan. Kalau mikirin orang, Enggak, Mbak. Iya, Bu Rosita, maksud saya, kan eh, sayang, Bu. Banyak domba itu, banyak domba dengan gembalaan yang rada-rada aneh gitu loh, Bu. Maksud saya, kan kasihan mereka kan. kan Maksud saya, ilalang Pak. kasihan mereka Ilalang gitu, maksud saya. maksudnya Kan gini kita loh, kan, ilalang dan rumput kan bertumbuh berbarengan. Biar saja kalau dia masih tidak punya apa ya, tidak punya iman bahwa Katolik itu adalah satu-satunya dengan gereja yang didirikan Yesus, ya itu salah mereka sendiri. Nanti jangan sampai kita yang merasa beriman Katolik akhirnya butut-bututnya ketika di akhir hidup kita malah menjadi ilalang. Itu yang bahaya. Kita mesti mempertahankan iman kita yang benar bahwa kita memang berada di gereja yang benar, iman yang benar dengan Bunda sebagai perantara kita. Saya rasa gitu ya Pak ya. Kalau dengerin YouTube itu sedih sekali. enggak, saya bukannya dengerin YouTube, maksud saya, ini kesaksian, Bu. Kalau Ibu tadi kan punya teman yang mengalami kedukaan besar. Saya juga pernah punya sahabat di kelompok yang lain, di doa yang lain, itu kayak Ibu katakan, tapi beda perkara yang luar biasa, Ya, maksud saya. Tapi ini bukan YouTube, jadi dia tuh berbicara dalam konteks yang Bunda Maria itu, yang pastor katakan tentang peranan Bunda Maria itu. Dan ya, saya oke. bertanya gitu kan, pertanyaan itu bukan kepada YouTube-nya, tapi Nggak, kalau saya nggak bilang kepada. Bapak dengar YouTube, saya pernah dengar YouTube malah bilang Bunda Maria itu pendosa karena dia masih meminta berdoa kepada Yesus, berarti dia sama sama kita. Kalau dengerin begitu itu kita anggap bikin error aja, orang error gitu kalau menurut saya. Jadi sekarang mari eh, teman-teman yang mau sharing bagaimana Bunda Maria itu membantu pergumulan kita. Itu yang penting sekarang, ya kan? Bunda Maria itu luar biasa membantu kita dalam mengatasi berbagai masalah. Saya sendiri sering sekali mengalami hal-hal yang sepertinya buntu, tapi berdoa kepada Bunda Maria, itu ada jalan keluar. Itu aja kita sekarang membangun aura positif bahwa Bunda itu memang membantu kita. Kalau yang di luar sana yang menjelekkan Bunda, kita nggak usah pikirin lah. Biar saja mereka nanti menanggung eh, menuai apa yang mereka tabur gitu loh menurut saya. Benar nggak, Pastor? Ya, eh, terima kasih banyak untuk diskusi ini. Yang tadi saya katakan perjalanan panjang. Kalau penampakan Bunda Maria itu selalu mengingatkan kita untuk selain mendoakan perdamaian, mendoakan para imam. Para imam itu juga itu luar biasa. Itu mau mengatakan kepada kita begini, perjalanan gereja Katolik, kekuatan gereja Katolik itu hierarki. Dan kekuatan gereja Katolik di hierarki itu masih terus bertahan sampai sekarang. Dan inilah yang mau mengatakan kepada kita bahwa gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, yang itu yang selalu kita ucapkan dalam pengakuan iman kita. Dan gereja sedang bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh dan berkembang. Saya selalu percaya bahwa gereja ini terus bertumbuh dan berkembang. Tantangan, pergumulan tetap saja ada. Dan tetap ada. Karena gereja ini berada di tengah dunia. Dan gereja berada di tengah dunia, gereja tetap akan menghadapi tantangan, pergumulan. Ada orang yang ganggu kiri kanan, menyoroti dari segi konsep teologinya dan lain sebagainya. Itu pasti ada. Di mana-mana pasti ada. Di kota-kota besar, di pelosok-pelosok pesisir tetap ada. Yang paling penting keteguhan dalam iman.
keteguhan dalam iman itu yang paling penting. Keteguhan dalam iman itu mau mengatakan kita tetap sadar bahwa di mana-mana juga ada banyak orang yang tetap komitmen. Saya kemarin di Holiday itu saya heran bahwa anak-anak muda kok banyak sekali. Mereka ikut di skala Santa, di jalan naik, anak-anak muda Eropa itu jalan naik pakai pakai kaki itu, kaki lutut itu di skala Santa. Saya heran, anak-anak muda kok banyak, banyak sekali. Tentu saja ini ada harapan dan harapan itu mau mengatakan bahwa kita tetap berdoa dan cara menunjukkan bahwa di mana-mana Tuhan pasti ada bersama dengan kita, menyertai kita di tengah tantangan, apalagi perjalanan gereja kan sudah uji di tengah pergumulan apapun, gereja Katolik terus bertahan sampai saat ini. Dan kita tetap berdoa. Nah, di sisi lain yang tentu ada pergumulan di tengah dunia. Apa yang penting? Yang penting adalah tetap berjuang selalu untuk membawa cahaya, cinta dan kebaikan. Uh, Tetap juga berjuang untuk memberikan katekesi. Nah, karena itu sebenarnya bagus itu KKS itu berarti kita diberikan kemampuan untuk mampu untuk juga menerangkan di mana-mana, memperdalam iman kita, memperdalam pengetahuan kita untuk menerangkan dan mengantar orang sebenarnya. Karena banyak orang kadang-kala mereka kurang memahami karena tidak dekat dengan Tuhan, tidak ikut juga pertemuan-pertemuan, maka karena tidak memahami, maka karena keterbatasan pemahaman, maka ada kecenderungan ya dengan mudah mereka lari atau dengan mudah mereka terpengaruh dengan pandangan-pandangan yang karena mereka kurang memahami. Karena itu sebenarnya peranan penting dari kaum awam di tengah dunia. Banyak sekali dokumen-dokumen yang menyebutkan peranan kaum awam di tengah dunia, peranan gereja di tengah dunia. Itu mau mengatakan bahwa kita harus mengambil peranan secara khusus juga dalam katekesi-katekesi, dalam pewartaan-pewartaan. Minimal di kelompok KKS begini, kita minimal mampu untuk menerangkan, kemampuan untuk menerangkan uh, untuk semua orang. Karena itu yang paling penting untuk mampu menerangkan itu memang pendekatan, dekat dengan orang. Saya di kantor di Muara Karang kadang-kala satu minggu 2 kali keluar, 1 minggu 2 kali keluar, bertemu dengan orang-orang yang selain mental health, itu juga bertemu dan menerangkan sedikit demi sedikit. Kadang-kala orang yang tidak percaya, semakin hari juga semakin percaya. Kadang-kala berjuang untuk menerangkan. Memang tidak mudah dunia modern. Kita berjuang terus untuk menerangkan, berjuang terus untuk meyakinkan orang, berjuang terus untuk kita yakin bahwa Roh Kudus berkarya dalam setiap orang untuk terus-menerus mencari dan menemukan apa yang Tuhan kehendaki untuk hidupnya. Itu saja. Tetap tegar, tetap kuat. Itu. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Terima kasih Pak Albert pertanyaannya dan terima kasih sudah Ya. berjelasan. Sebenarnya saya sih cuma mau mengatakan nih, Pastor. Pernah saya baca buku, akhirnya saya menyadari kenapa Bunda Maria itu menangis untuk anak-anak yang bukan Katolik. Karena mereka menyerang Bunda Maria sedemikian rupa. Tidak tahu ada pastor pernah baca nggak? Saya pernah baca buku tentang Bunda Maria itu. Beliau itu menangis karena orang-orang itu sedemikian rupa itu memburukkan atau menjelekkan Bunda Maria. Sebenarnya sih itu yang poin. Tadi saya itu kadang-kadang kurang paham gitu kan. Kenapa Bunda Maria itu menangis gitu kan, menangisi orang-orang yang dari gereja sebelah atau non-Katolik. Rupanya pengalaman yang saya alami itu nyata gitu, bahwa mereka itu tidak hanya berbeda dengan kita, keyakinan dari hal tradisi tadi seperti Bapak Pastor katakan atau Ibu tadi katakan tentang tradisi dari Bu Mariana. Sebenarnya yang saya alami itu adalah, oh begini, kenapa Bunda Maria mengatakan
saya menangisi orang-orang yang memburukkan beliau itu sedemikian rupa begitu. Itu yang maksud saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Albert. Silahkan Oke, Pastor. yang lain. Yang lain masih ada? Ditunggu oleh Pastor. Kalau masih ada yang mau bertanya atau mungkin sharing, Nulis izin bertanya. silakan. Terima kasih Pastor Patris pencerahannya malam ini terkait dengan devosi umat Katolik. Kita tuh bersyukur sekali umat Katolik mempunyai devosi-devosi yang betul sungguh membawakan suatu keteguhan iman, terutama bagi saya devosi kepada Bunda Maria dan Kerahiman Ilahi. Terkait tahun jubileum ini, kita kan dibukakan kesempatan untuk memasuki berziarah ke 9 Porta Sancta. Nah, memang umat sangat bergairah untuk ikut melaksanakan devosi ini. Tapi ada satu hal yang saya ingin mendapatkan pencerahan dari pastor. Apakah dengan melalui 9 Porta Sancta itu, sampai ada yang betul-betul menciumi, menyembah-nyembah itu pintu, tapi jangan hanya sampai sekedar ritual saja, Pastor. Sebetulnya kan harusnya itu dari rohani ya. Jadi maksud saya bagaimana pastor bisa memberi pencerahan supaya rohani kita itu betul-betul bukan hanya tergantung dari kalau sudah melakukan ritual melalui 9 Porta Sancta pasti kita dapat indulgensi penuh. Itu Pastor. Jadi mohon pencerahan maksud saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Ibu Eti Kurniawati ya. Iya Pastor, makasih. Iya. Ini pertanyaan yang sangat bagus yang mengingatkan kita masuk di jubileum, mengunjungi Porta Santa. Dan bagi saya, dan ini juga diingatkan dalam kita setiap kali siara itu mau mengingatkan sebenarnya di tempat-tempat itu ada kotak-kotak solidaritas. Kalau perhatikan di beberapa tempat itu, hampir di semua tempat ada doa-doa, tapi juga perhatikan di kata-kata di doa-doa itu. Jadi mau menunjukkan kepada kita bahwa olah kesalehan, olah tapa, itu berarti perbuatan-perbuatan penyembahan-penyembahan ataukah hidup doa kita di mengunjungi itu sebenarnya juga harus berjalan bersama, beriringan dengan rekonsiliasi, pengampunan, dan juga berjalan beriringan dengan uh, kemampuan kita untuk solidar dengan orang lain. Berjalan juga beriringan dengan komitmen kita untuk membaharui kehidupan sebenarnya. Jadi bukan hanya kita perhatikan dimensi hidup doa, tetapi kita perhatikan juga tentang rekonsiliasi kita. Rekonsiliasi kita dengan itu. Karena itu, kenapa Paulus menyebutkan sebagai siara pengharapan. Tadi saya singgung sedikit. Kalau membaca secara khusus itu, Delexis Nos itu dan tahun jubileum, Paulus banyak menyebutkan tentang ketidaksabaran kita. Dunia modern itu dunia yang melahirkan orang yang tidak sabar. Banyak hal tidak sabar. Banyak hal. Entahkah dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan relasi dengan lingkungan, relasi dengan sesama, itu kadang-kala kita tidak sabar. Hal yang sama juga dalam hidup doa. Kita kadang-kala tidak sabar. Kita mau untuk berdoa ini, kita minta ini segera harus hari ini. Dan kita tidak sabar. Dan itu. Ada sebenarnya menarik yang diinginkan disebutkan dalam tahun jubileum ini. Karena itu, kenapa Paulus menyebutkan sebagai siara pengharapan, kita berharap dengan siara ini, kita menempuh cara itu, rekonsiliasi,
kemampuan kita untuk berdamai dengan diri sesama, tetapi juga menuju kepada kemampuan kita untuk solidaritas dengan orang lain, dan kemampuan kita juga untuk membaharui diri. Ini saya punya komitmen untuk semakin hari saya belajar untuk dekat dengan Tuhan, dan saya harus menjadi berkat bagi orang lain. Maka siara saja itu harus berjalan bersama dengan itu. Karena itu kalau perhatikan di Porta Santa itu, di doa-doa itu, doa di depan pintu, doa di tengah, doa di patung, itu sebenarnya sudah banyak sekali di kata-kata itu, dimensi-dimensi itu sudah terungkap banyak. Jadi antara liturgis ini, perilaku liturgis ini yang kita datang di Patri itu dengan rekonsiliasi, dengan juga membaharui diri, tapi juga dengan solidar dengan sesama dan perbuatan-perbuatan baik. Ini tetap itu. Jadi kita bersiara, kita juga menegaskan bahwa kita akan membaharui kehidupan kita. Membaharui berarti iman kita harus dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan. Jangan hanya kita memperhatikan dimensi liturgi, tetapi perbuatan-perbuatan kita, maka pembaharuan itu selalu harus dikaitkan dengan dalam hubungan dengan pembaharuan kehidupan dalam keseharian kita. Terima kasih. Terima kasih Pastor, sangat menginspirasi dan memberikan pencerahan. Terima kasih Pastor. Mungkin ada teman-teman yang lain? Masih ada waktu ya, Pastor? Masih. Silahkan. Selagi ada kesempatan bersama Pastor Patricius. Selamat malam, Pastor Patricius. Terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya, sangat meneguhkan iman kita semua ya. Teman-teman sekedar sharing saja. Kebetulan kan saya juga di katedral sebagai guide museum gitu ya. Selain di guide museum juga kalau ada pengunjung datang, rombongan, tentunya kita akan memperkenalkan gereja secara umum, terutama sejarah gereja Katolik di Jakarta khususnya. Nah, di situ banyak sekali orang-orang yang datang. Dan saya kira, maksud saya, yang datang tuh bukan hanya umat umum Katolik saja, tetapi juga dari saudara-saudara kita yang beragama lain seperti Islam, juga seperti Buddha, dan lain sebagainya, juga Kristen gitu ya, dan juga dari sekolah-sekolah. Dan saya juga melihat bahwa mereka tuh datang juga mereka dengan senang hati dan terbuka, dan mereka juga tertarik ingin mengetahui apa sih sebetulnya yang ada di gereja Katolik. Kenapa berdoa di depan patung Bunda Maria? Kenapa kita berlutut? Kenapa kita begini? Kita menjelaskan gitu loh. Dan saya kira kita kan secara ini kan baju kita ini Katolik. Katolik itu kan umum, universal. Kita menerima siapapun yang datang ke rumah kita, istilahnya ke rumah kita kan di gereja kan, misalkan let's say selama ini kan di gereja di katedral. Kita menjelaskan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Dan kalau misalkan kita gedung gereja ataupun masjid yang di seberang gereja katedral itu hanyalah gedung. Semuanya iman itu adalah di dalam diri kita. Kalau seandainya kita beriman tapi kita tidak berbuat apa-apa, itu juga sama juga nggak ada apa-apa gitu kan. Nah, seperti juga ada umat Muslim, mereka dari masjid mereka datang, mereka melihat patung Yesus yang tertidur rebahan gitu ya. Dia tanya sama saya, itu maknanya apa Ibu? Nah, mereka nggak tahu kenapa kok ada patung kayak itu kan untuk menggambarkan bahwa Yesus itu hadir dalam diri orang-orang yang homeless, orang-orang yang tidak punya apa-apa, orang-orang yang papa seperti itu. Nah, kan itu saya lupa itu ayat Matius pokoknya ya. Dia nanya maknanya apa. Nah, saya menjelaskan seperti itu. Dan mereka tuh pengen tahu gitu, curious gitu. Dan saya juga yang saya tahu banyak juga mereka-mereka yang beragama lain
Muslim, saya katakan Muslim, mereka convert, mereka banyak yang belajar agama Katolik gitu ya. Dan saya cuma menambahin juga kalau soal pendeta-pendeta yang mungkin yang saya dengar tadi dari Pak Albert yang menceritakan bahwa menjelek-jelekan Bunda Maria atau bagaimana. Selama ini saya sering kali, bukannya sering-sering kali banget gitu ya, untuk pergi ke Tanah Suci Yerusalem, saya itu udah 9 kali. Bukannya ini gimana ya. Dan saya lebih banyak bawa tuh rombongan Kristen, Protestan. Tidak ada yang Katolik. Pertama kali saya ikut, setelah keluarga saya ikut itu, saya join, itu uh, Katolik. Seterusnya tuh saya bawa pendeta-pendeta dari agama lain, maksudnya di luar Katolik ya. Di mana-mana mereka berdoa, sebelum pergi, bangun tidur dari hotel, sebelum sarapan, kita doa. Dan saya katakan mereka bagus gitu. Mereka setiap hari pasti ibadah. Kalau kita yang Katolik rata-rata, kita bikin misa di hotel, setelah misa di hotel baru jalan. Dan di tempat-tempat itu kan kadang-kadang nggak memungkinkan untuk misa. Hanya tertentu saja tempat misa. Misalnya di Kana, yang penting-penting saja. Dan pendeta-pendeta yang saya tahu, mereka tidak menjelekkan agama Katolik. Dan kita perlu berbesar hati karena tempat-tempat suci yang ada di Tanah Suci itu milik siapa? Punya kita, punya orang Katolik. Mereka orang Kristen nggak punya apa-apa. Nah, kita boleh bangga dalam satu hal itu. Mereka-mereka yang Protestan, mereka maunya ke kubur Yesus itu bukan di Holy Sepulchre, tetapi mereka maunya versinya mereka orang Kristen yang nampaknya itu seperti tengkorak gitu ya. Itu dekat parkiran bus itu. Mereka maunya yang situ. Garden tomb buat mereka. Mereka hanya mau ke situ dan tidak mau pergi gereja yang berbau-bau Katolik. Sedangkan semua itu situs-situs rohani di Tanah Suci itu semua milik Katolik. Nggak ada yang diklaim punya orang Protestan. Yang punya Protestan hanya Garden Tomb. Dan itu juga ditemukan oleh seorang Inggris yang namanya Gordon apa saya lupa. Gordon apa ya? Gordon Blue atau apa saya lupa. Nah, dia yang menemukan itu dan itu dikelola oleh orang Protestan. Banyak bangsa-bangsa volunteer mereka datang sana untuk menjelaskan ada apa-apa saja seperti itu. Dan saya kira mereka-mereka yang tidak paham mengenai Katolik, mereka akan kita Katolik menyembah Maria. Kenapa mereka mengatakan menyembah Maria? Karena selama ini kita sebagai umat Katolik terlalu memuja-muja Bunda Maria melebihi Yesus. Saya tidak mengatakan bahwa kita sebagai orang Katolik salah, tetapi banyak juga umat kita sebagai Katolik, banyak mereka yang tidak memahami bagaimana itu Maria itu bukan kita sembah-sembah, tetapi banyak prakteknya kita sebagai umat Katolik kita lihat mereka tuh seolah tuh kita beli kebanyakan membeli patung Maria, selalu Maria melulu. Yesusnya kemana? Gitu kan kalau kita mau lihat ya. Nah, jadi seolah tuh Yesus itu nomor sekian, yang utama tuh Maria. Gitu ya. Jadi saya kira kalau orang mengatakan Bunda Maria di orang Katolik disembah-sembah, kadang-kala saya pikir wajar. Kenapa wajar? Karena dari sikap-sikap orang Katolik sendiri, kita sendiri ini ya, saya nggak bilang mungkin di sini nggak ada yang seperti itu. Prakteknya itu datang ke gereja, pulang dari misa, oke, langsung ke Gua Maria. Nggak salah kok, bagus. Tetapi Yesusnya dikemanain gitu loh. Seperti itu ya. Itu sih pengalaman saya. Mungkin teman-teman mungkin mengalami yang lain, saya nggak tahu. Yang saya alami seperti itu. Dan nggak salah lah. Tapi buat saya mungkin Pak Albert, saya sebagai nambahin aja, peduli amat kata mereka. Kita jalani iman kita. Mereka tidak tahu, biarkan saja. Kecuali kalau Pak Albert ataupun siapa mau istilahnya berdebat, mengatakan gini-gini. Bapak
cari tahu segala macam. Kan ada kita kan ada buku kuning. Itu namanya kanon-kanon yang apa namanya itu yang buku kuning apa tuh Bu Elis? Buku kuning yang diterbitkan oleh Dei Verbum. segala macam itulah yang nomor sekian itu loh. Bukan dari Verbum. Ajaran-ajaran kitab suci, ajaran-ajaran yang diresmikan oleh Bapak Ajaran Paus. sosial gereja. Bukan yang itu ada buku kuning yang dijual di toko buku obor. Apalah segala macam tuh saya lupa pokoknya. Ya. Nah, Gini, itu kan menurut banyak. saya, makanya kerasulan kitab suci itu ya penting untuk membawa umat agar mengerti siapa yang kita imani, Yesus. Yaitu baca kitab suci baru kita tahu Yesus itu siapa. Tapi Ya. umat kita lebih suka memohon karena melalui bunda memohon permohonan panjang, benar panjang lebar. Tapi kalau aku baca kitab suci kan nggak bisa memohon, mereka mesti baca. Itulah kita selalu ya Pastor di kerasulan kitab suci ini. Tiap kali PI itu sepi. Kalau Rosario rame banget. Kalau misalnya bulan Maria, bulan Mei, bulan Oktober, itu Bunda Maria sibuk banget gitu loh. Semua kesembilan goa ya kan untuk memohon, memohon, memohon dan memohon. Dan mereka tidak suka dengan kitab suci. Makanya perjuangan kita itu masih panjang untuk membuat umat itu menyukai eh, firman Tuhan. Karena memang yang kita imani itu, yang kita mesti tahu Yesus itu siapa dengan membaca kitab suci. Sepertinya seperti itu. Seperti contoh, makanya kita selalu di sini mengundang Romo atau pengajar untuk memberi eh, pencerahan gitu ya Romo ya, supaya mereka mengerti bahwa eh, kita itu iman kita itu berpuncak di mana? Di Ekaristi. Kadang ya kalau lagi bulan Bunda Maria nih, kita lagi misa pagi di gereja, itu mereka udah salam Maria rame-rame di goa gitu. Ada satu pengajar yang mengatakan ya, Romo yang mengatakan, ketika kita Ekaristi, Bunda Maria pun hadir di altar itu untuk ya kan sangat menghormati putranya. Karena ekaristi kita itu adalah benar-benar tubuh roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Yesus yang benar-benar real. Tetapi mereka tetap sukanya berdoa, berdevosi ketika misa pun sedang berjalan, mereka tetap di goa tuh berdoa. Itu yang mungkin perlu kita memberi pencerahan. Nah, tugas kita inilah di kerasulan kitab suci yang harus memberi mereka pencerahan bahwa iman Katolik yang baik dan benar itu seperti apa. Kayaknya sepertinya seperti itu deh. Kita nggak bisa salahin juga kalau mereka berdevosi kepada Bunda seperti itu karena mereka tidak mengerti dan lebih suka memohon, memohon kepada Bunda untuk berdoa kepada Yesus mengabulkan doa-doanya gitu ya. Gitu menurut saya sih gitu ya. Gitu loh Ya, Pastor. Tolong Pastor kasih konklusi nih Pastor. oke. Kita udah menjelang mau selesai. Oke, terima kasih untuk setiap percakapan tadi. Dimensi pertama, kita berada di tengah dunia. Dan di tengah dunia ini membutuhkan keteguhan iman. Keteguhan iman artinya apa? Kita tetap sekali lagi dunia berada dalam pergumulan saja, tetapi kita tetap yakin bahwa iman kita, iman pada Tuhan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Setiap ranting yang melekat pada pokok itu akan berbuah banyak. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan menghasilkan banyak buah. Ketenangan, kesabaran, komitmen, keteguhan selalu dalam setiap perjuangan kita. Dimensi yang kedua yang hendak kita pegang adalah
panggilan kita untuk menjadi berkat, menjadi cahaya. Berarti kemampuan kita juga. Kalau kita mau menjadi berkat bagi orang lain di tengah dunia, maka kita harus melengkapi diri kita. Melengkapi diri dengan cara apa? Ya, kita membantu orang lain. Membantu orang lain, ada banyak orang membutuhkan bantuan kita. Ada banyak orang yang tidak mengerti, ada banyak orang juga yang menghadapi pergumulan dalam kehidupan ini, dan mereka membutuhkan kita untuk memberikan keteguhan, menerangkan, memberikan, jadi dimensi apologetis, apologetis gereja. Apologetis itu artinya apa? Selain bukan hanya sebatas katekesi, tetapi kita mampu untuk menjawab, kita mampu untuk menerangkan, kita juga mampu untuk meyakinkan orang bahwa inilah yang saya percayai dan saya bahagia dengan iman ini. Saya sudah menjalani sampai tahap ini, sampai sekarang saya bahagia. Gereja Katolik Indonesia itu sedang berkembang. Kalau perhatikan, banyak sekali misionaris-misionaris dari Indonesia itu bekerja di luar negeri. Banyak sekali. Ratusan bahkan ribuan mereka bekerja di luar negeri. Dan itu mau mengatakan bahwa sumbangan gereja Katolik Indonesia untuk gereja universal itu cukup besar. Dan itu mau mengatakan bahwa gereja Katolik Indonesia itu lagi berkembang. Maka kita sebagai para imam awam, kita bersyukur, tapi juga kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Mendoakan para imam, juga kita berjuang untuk mengambil bagian dalam kerasulan. Kerasulan artinya kita masuk di kitab suci, KKS berarti kita juga mengambil bagian, kita membantu para imam di paroki-paroki tempat kita kerja untuk menerangkan. Karena tidak mungkin juga para imam punya tangan untuk mampu menyentuh orang-orang perorangan untuk menerangkan. Itu membutuhkan kehadiran kita. Maka kita juga mengambil bagian pada cara itu. Karena itu ada di obor sana yang disebut buku kuning itu dokumen-dokumen gereja, Betul, Romo. dokumen tentang Ya. peranan kaum awam dalam gereja. Itu ada poin-poinnya semua sudah disebutkan itu. Bagus Ya, juga sesekali dalam pertemuan begini dibahas itu dokumen-dokumen itu. Peranan awam dalam gereja, Lumen Gentium, dokumen-dokumen gereja seperti terakhirnya dokumen, saya tidak tahu apakah sudah dibahas dalam KKS, The Lexis Nos yang terakhir keluar Oktober 2024, itu yang paling terakhir dari Paus Franciscus tentang dan itu lebih menyoroti pada hati kudus. Itu hal-hal seperti begitu, dan itu membantu kita untuk mampu menerangkan ke orang lain. Ya, itu. Nah, dimensi yang terakhir yang mau saya katakan begini. Tekunlah selalu berdoa. Itulah kekuatan kita. Semakin kita tekun berdoa, kita yakin bahwa Tuhan dekat pada kita. Kita berjuang juga dekat dengan Tuhan. Maka tantangan, kesulitan apapun kita yakin bahwa kita tidak berjalan sendirian. Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Dan itulah kekuatan hidup rohani kita. Karena itu, datanglah selalu pada Tuhan, yakinlah bahwa Dia mencintaimu. Amin. Amin. Makasih banyak, Romo. Romo Patricius, nanti kapan-kapan saya main ke kantor Romo ya, Mo? Boleh di Muara Karang. Atau ini lebih banyak akhir-akhir ini, berapa minggu ini di rehabilitasi di Sentul. Oh ya, saya belum pernah yang ke Sentul, Romo. Boleh kapan-kapan. Saya ada banyak kegiatan baksos di berbagai tempat di Jakarta juga, di Penjaringan, kadang-kala di Cilincing, di beberapa tempat. Iya. Iya, Romo. Saya dengan Mariana, Romo. Nanti saya cari Romo ya. Oke, yuk. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati, Romo. Terima kasih sekali, Pastor Patricius. Pencerahannya dari awal sampai akhir ini tampaknya hidup ya, Pastor. Tetap hidup. Sangat hidup. Apa ada lagi yang mau kalian sampaikan oleh Pastor? Atau dari teman-teman? Ada yang mau bertanya? Cukup, sepertinya waktunya sudah. Ya, waktunya sudah jam 9 ya, Bu. 9. Ya. Terima kasih, Pastor ya. Terima kasih sudah mau hadir di Zoom KKS Kelapa Gading.
Semoga kapan waktu lagi bisa berjumpa lagi. Diundang oleh Bu Rosita lagi nanti. Ya, boleh. Baik, Siap kita, laksanakan. kita akan akhiri pertemuan ini dengan doa penutup yang disampaikan oleh Ibu Eti. Baik, Bapak Ibu Pastor, kita akan tutup dengan doa. Nanti mohon berkat Tuhan melalui Pastor Patricius. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah yang Maha Rahim, puji syukur dan terima kasih tiada henti kami sampaikan. Teristimewa malam hari ini Engkau boleh mencerahkan kami lewat hambamu Pastor Patricius dan juga lewat sharing-sharing teman di KKS yang menguatkan kami semua. Ketika kami kehabisan anggur, kekeringan rohani, menghadapi segala macam godaan dan cobaan duniawi, kami selalu percaya mengikuti teladan Bunda Maria yang selalu mendoakan kami agar kami tetap bergantung mengandalkan Engkau saja, bukan mengandalkan Allah-Allah yang lain. Kiranya semua yang kami dapatkan malam ini boleh semakin meneguhkan kami untuk tetap percaya pada penyelenggaraan ilahi-Mu. Bapa yang Maha Rahim, sebentar lagi kami akan undur dari ruang virtual ini. Berkatilah istirahat kami malam ini, agar esok hari kami boleh bangun dengan tubuh jiwa raga yang sehat untuk selalu memuliakan nama-Mu lewat perbuatan kami, untuk berbagi kepada mereka-mereka yang miskin, yang terpinggirkan, yang menderita, yang sakit, dan yang difabel. Doa ini kami sampaikan berkat perantaraan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus. Untuk itu kami mohon berkat-Mu Tuhan lewat hamba-Mu Pastor Patricius. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Allah Bapa kami, Allah yang kami puji dan kami sembah, biarlah berkat-Mu mengalir untuk keluarga-keluarga kami pribadi, dan biarlah berkat-Mu kesehatan yang tetap, juga pertemuan-pertemuan kami, persahabatan kami, sharing bersama kami, yakinkanlah kami akan rahmat yang berlimpah, biarlah rahmat-Mu turun lewat aku imamu yang berdosa ini, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor, terima kasih semuanya.